Halo teman-teman, kembali bertemu di Family Corner. Di edisi kali ini, kita akan membahas salah satu gangguan mental yang paling banyak disalah persepsikan oleh masyarakat, yaitu skizofrenia. Mengapa kita perlu membahas skizofrenia, teman-teman? Saya akan bacakan hasil penelitiannya. Di dunia, prevalensi skizofrenia itu adalah 1%. Sekitar 1% gitu ya. Dari populasi, artinya 1 dari 100 orang mengalami skizofrenia. Di Indonesia sendiri ditemukan bahwa di tahun 2018 dari data yang ada ditemukan 400.000 orang dengan gangguan skizofrenia. Atau sekitar 6-7 orang dari 1.000 orang. Nah, tentu saja teman-teman, sebenarnya angka ini belum akurat. Kenapa? Bisa saja lebih tinggi. Karena masyarakat Indonesia masih belum benar-benar memahami gangguan ini. Yang kedua juga, banyak orang yang mengalami gangguan skizofrenia ini belum berobat secara layak. Sehingga data yang terkumpul belum sangat akurat. Jadi bisa saja lebih tinggi. Karena topik ini sangat penting, maka kami hadirkan hari ini seorang narasumber yang kompeten, Pak Jerry. Selamat datang Pak Jerry. Terima kasih Pak Sanjuan, senang sekali berada di sini hari ini. Ya, Pak Jerry ini adalah psikolog klinis. Nah, kalau psikolog itu kan ada beberapa Pak ya. Nah, Betul. Pak Jerry ini khusus klinis dan konselor full time di Life Spring Counseling and Care Center, khusus yang menangani tentang asesmen psikologi, konseling individu baik remaja dan dewasa, serta konseling pasangan. Betul. Selamat datang Pak Jerry. Selamat datang, terima kasih Pak Sanjuan hari ini. Senang sekali Pak. Senang sekali Ini topik bertemu kita hari ini. yang sangat Betul. spesifik. Betul. Ya. Kita nggak bicara soal kesehatan mental yang umum, tapi langsung skizofrenia atau skizofrenia nih Pak. Betul, Nah, ini kan dari pengalaman Bapak sebagai seorang konselor, gitu Pak ya. Sudah berapa tahun Pak boleh cerita singkat tentang pengalaman sebagai konselor? Pengalaman sebagai konselor kurang lebih sekarang sudah jalan tahun kelima. Tahun kelima Pak ya? Betul. Tentu banyak suka duka nih Pak. Yang suka duka. Luar biasa sekali ya. Nah, teman-teman, tentu saja di waktu yang singkat kita akan banyak belajar supaya apa teman-teman? Supaya kita bisa semakin mengenal ciri-ciri dari skizofrenia ya Pak ya, ciri-ciri seperti apa. Lalu sebenarnya bisa disembuhkan atau tidak? Kita nanti saya akan tanyakan langsung ke Pak Jerry ya. Dan yang ketiga tentu saja, kalau kita ketemu dengan orang-orang yang mengalami gangguan seperti itu, apa yang bisa kita lakukan? Ya, Pak ya. Oke. Kita mulai Pak? Kita mulai. Oke. Nah, yang pertanyaan pertama Pak. Ya. Sebenarnya skizofrenia itu apa sih Pak? Oke. Sebenarnya skizofrenia ini adalah gangguan mental kronis yang menyebabkan terganggunya pikiran, perasaan, kemudian juga perilaku dan juga persepsi. Nah, skizofrenia sendiri punya 5 simptom. Ya, ada halusinasi, ada delusi, terus kemudian ada pikiran yang tidak terorganisir, perilaku yang tidak terorganisir, dan juga ada simptom negatif yang seperti tidak ada motivasi, terus kemudian juga kehilangan minat gitu ya, terus kemudian afeknya jadi flat, terus juga tidak merawat diri gitu ya, jadi yang nggak mandi gitu ya, nggak keramas, ya seperti itu. Jadi gangguan ada 4 tadi Pak ya. Jadi terganggunya pikiran, emosi, perilaku, dan persepsi. Betul. Yang paling dominan yang mana Pak? Yang paling kelihatan Pak dari 4 ini Pak? Dari 4 ini, kalau untuk skizofrenia semuanya kelihatan. Semuanya ya? Semuanya kelihatan. Oke. Gitu. Berarti dan dari sana ada 5 ciri-cirinya. 5 ciri itu. Yang paling membedakan antara skizofrenia dengan yang lain berarti halusinasi dan delusi atau kelima itu Pak? Nah, yang paling membedakan memang di halusinasi dan di delusi, karena memang gangguan mental lain biasanya nggak ada gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan sih memang bisa juga dari pengaruh-pengaruh gangguan mental yang cukup kronis menyebabkan halusinasi sama delusi, tapi sifatnya nggak akan menetap seperti pada skizofrenia. Jadi skizofrenia ini memang menetap khusus 2 ini Pak, halusinasi dan delusi.
Iya, gitu. Oh, berarti spesial banget Pak nih. Spesial banget. Nah, Pak boleh Spesial jelasin banget. nggak Pak? Bedanya apa sih Pak? Halusinasi dan Oke. delusi ini Pak? Iya. Jadi kalau halusinasi ini mengganggu persepsi terhadap panca indera kita. Jadi umumnya memang cuman melihat dan mendengar, gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan juga mengganggu indera pengecap misalnya, atau mengganggu indera penciuman atau indera. Jadi 5 panca indera kita. 5 panca gitu. indera kita ini bisa kena semua gitu. Oh, Nah, oke. kalau misalnya yang paling umum kan melihat gitu ya. Kalau melihat itu bisa ya kayak melihat bayangan atau bisa melihat sosok orang yang tidak ada gitu ya. Tapi buat orang dengan skizofrenia yang memiliki halusinasi itu akan nyata sekali buat mereka. Bu, mereka tuh kayaknya bener-bener ada Benar-benar ya Pak ya? ada gitu ya. Terus kemudian kalau dengar gitu kan ya, ada suara-suara gitu, dan itu suaranya juga cukup kenceng gitu biasanya kalau misalnya nggak diobatin gitu. Jadi dan suaranya tuh negatif biasanya ya, nyuruh ini itulah atau ngatain si orang inilah gitu ya. Misalnya kayak dia dengar suara semua orang tuh membenci kamu gitu ya, kamu harus mati gitu. Nah, dan itu juga akhirnya mungkin menyebabkan orang itu juga nggak tahan gitu ya, dan berteriak gitu membalas perkataan itu. Kalau terus-menerus Pak ya, Terus dia denger itu ya. menerus, Padahal nggak ada betul. suara itu. Betul. Nah, kalau yang kurang umum biasanya kayak misalnya indera penciuman gitu ya, misalnya dia nggak lagi di kuburan tapi dia berasanya ini bau kuburan gitu ya. Tapi dia jarang ya Pak ya? Gitu, ini jarang terjadi gitu. Memang dominannya sih pendengaran dan penglihatan yang Pendengaran, terganggu. penglihatan. Kalau perasa kulit itu Kalau jarang ya? perasa kulit itu jarang gitu ya, tapi bisa juga ada gitu. Jadi misalnya kalau perasa itu, misalnya dia nggak mau nginjek tanah. Kalau nginjek tanah tuh kakinya sakit gitu. Ada yang nusuk kalau nginjek gitu. Jadi udah maunya di atas kasur aja gitu terus-terusan. Nah gitu. Oke, menarik ya. Menarik. Jadi halusinasi berarti tidak persepsinya jadi yang tidak ada Jadi seakan-akan ada Pak. Iya, betul. Oke. Nah kalau delusi Pak? Nah, kalau delusi ini kurang umum ya biasanya. Kita dengar istilahnya delusi itu awam banget gitu ya. Nah, delusi ini juga salah satu gejala utama gitu ya, yaitu kepercayaan yang tidak bisa diganggu gugat dan menetap gitu. Dan tidak sesuai dengan fakta yang ada gitu. Nah, jadi ada beberapa jenis delusi. Itu ada delusi kebesaran, jadi dia percaya bahwa dirinya punya superpower gitu ya, atau punya keturunan dari nabi gitu misalnya. Jadi sesuatu yang kebesaran gitu ya. Nah, terus kemudian juga ada erotomania gitu. Misalnya itu adalah kita merasa artis atau orang-orang yang terkenal gitu ya suka sama kita secara diam-diam gitu. Iya. Terus ada juga somatik, delusi somatik itu jadi ngerasa ada yang percaya bahwa ada yang sakit di dalam dirinya tapi sebenarnya nggak ada gitu. Jadi kalau contohnya misalnya dia ngerasa ada yang nyangkut nih di tenggorokannya yang harus dia keluarin supaya perilakunya jadi benar gitu. Nah, tapi misalnya kita ajak dia, udah ayo kita ke dokter, kita cek gitu. Ini di foto gitu misalnya atau diapain gitu kan, dikasih lihat nih, nggak ada gitu. Tapi dia tetap yakin gitu bahwa ada dan ini sangat mengganggu saya gitu. Terus kemudian juga ada delusi persekusi betul ya, atau juga paranoid gitu ya, jadi ngerasa ada yang ngikutin atau ngerasa ada yang pengen menyelakai dia gitu. Jadi percayanya misalnya kayak wah saya percaya nih saya lagi dikejar-kejar sama FBI gitu ya, saya perlu menyelamatkan diri gitu. Nah itu jadi bisa juga bercampur gitu antara satu delusi dengan delusi yang lain, bisa bercampur gitu ya. Jadi kalau misalnya contohnya nih ada delusi somatik sama delusi kebesaran gitu ya. Dia ngerasa misalnya ada batu di perutnya itu harus dikeluarkan
Nah, kalau dikeluarkan, dicelupkan ke air itu bisa menyembuhkan segala penyakit di dunia gitu. Nah, jadi itu udah gabungan tuh gitu. Nah, kemudian bedanya juga ya dengan delusi sama halusinasi ini kita udah bisa lihat kan ya. Jadi kalau halusinasi itu persepsi gitu ya. Jadi sesuatu yang tidak ada kita persepsikan sebagai ada. Tapi kalau delusi itu bentuknya kepercayaan gitu ya. Jadi kepercayaan yang sangat kuat yang nggak bisa diganggu gugat gitu. Biasanya delusi dan halusinasi itu barengan atau salah satu, Pak? Biasanya salah satu. Salah satu ya. Biasanya sih salah satu gitu ya. Kalau dua-duanya terjadi mungkin juga jadi tingkat keparahannya juga lebih tinggi ya. gitu ya jadinya. Kalau delusi tadi kan macam-macam nih, Pak. Iya. Nah, yang paling sering terjadi itu yang mana, Pak? Paling sering Bapak temukan di lapangan. Oke, yang paling sering terjadi di lapangan ya, rasanya sih waham kebesaran sama erotomania. Oke. Gitu. Kalau kebesaran misalnya gini, Pak. Kalau kita lihat di masyarakat kan ada yang gini. Mereka merasa bahwa saya ini adalah nabi. Betul. Saya adalah juru selamat yang datang, sehingga mereka menyebut mereka adalah nggak tahu ya, misalnya pangeran kah atau apa gitu. Itu berarti termasuk dalam delusi kebesaran, Pak. Kebesaran, betul. Ya, yes. Karena memang biasanya seperti itu sih itu. Jadi ngaku-ngaku sebagai nabi, juru selamat, atau misalnya ngaku sebagai titisan presiden yang udah nggak ada gitu. Nah. Ya, berarti kalau ada orang-orang seperti itu mesti diteliti lagi, Pak, ini gangguannya gimana ya? Betul. Karena memang tadi ya kita tahu ada simptom-simptom lain juga yang harus menyertai. Oke. Ya. Nah, Dan, ini, Pak. ya, jadi nggak bisa kalau kita cuma lihat satu faktor itu terus kemudian jadi kita bilang oh ya ini orang pasti skizofrenia gitu ya. Nah, jadi memang harus ada pemahaman yang menyeluruh dan juga memang pengetahuan yang kita berikan hari ini itu bukan untuk kita mendiagnosa diri kita sendiri gitu ya, tapi untuk kita sadar, untuk kita tahu bahwa kita butuh pertolongan yang lebih gitu. Minimal bisa scanning ya, Pak ya. Betul. Bisa scanning. Betul. Kalau butuh bantuan ya kita harus cari bantuan. Harus cari bantuan. Menarik tadi, Pak. Dikatakan bahwa harus ada simptom lain yang menyertai. Betul. Kalau dia merasa bahwa dia seperti seorang nabi, lalu simptom seperti apa yang akan menyertainya, Pak, biasanya, Pak? Nah, simptom yang menyertainya kan tadi misalnya ada pikiran yang tidak terorganisir gitu ya. Jadi pikiran yang tidak terorganisir itu idenya melompat-lompat. Gitu. Idenya melompat-lompat. Ketika diajak ngobrol itu omongannya udah nggak nyambung ya? gitu. Jadi misalnya tiba-tiba di satu waktu dia bilang, ya saya ini juru selamat dunia gitu ya. Tapi terus saya tiba-tiba lagi ngobrol dia bilang kayak saya juga perlu menyelamatkan binatang gitu. Nah jadi kecampur-campur gitu ya idenya terus lompat-lompat gitu ya. Ntar bisa bilang kalau mau diselamatin kamu harus saya sembur gitu ya misalnya, tapi terus nanti semburnya pakai darah gitu misalnya, nah nggak tahu darahnya siapa gitu kan, gitu. Jadi idenya melompat-lompat, abstrak gitu ya, sesuatu yang nggak bisa dicerna gitu. Iya, ada sedikit tidak runut begitu, Pak ya, dan tidak menyambung satu dengan yang lain. Terus kemudian yang lain lagi kan ada juga namanya perilakunya tidak terorganisir gitu ya. Nah, perilakunya tidak terorganisir itu bisa mengulangi perilaku yang sama yang nggak ada tujuannya berulang-ulang gitu ya, atau bisa juga ada yang disebut dengan katatonik misalnya. Jadi dia bisa diam dalam waktu yang lama dengan posisi yang aneh gitu ya. Jadi misalnya jadi patung Liberty gitu ya, dia angkat tangan diam gitu 6 jam gitu misalnya, gitu ya, nggak kedip, nggak minum, nggak makan gitu ya, dia tetap aja begitu gitu. Nah itu juga satu hal yang menarik juga gitu ya. Terus kemudian simptom negatifnya gitu ya, gimana dia misalnya ekspresinya hilang gitu ya, atau ekspresinya nggak sesuai gitu. Terus kemudian
kurangnya motivasi, nggak bisa merasakan kesenangan, kemudian juga nggak mandi gitu ya, nggak menjaga diri, kebersihan diri dengan baik gitu. Dan kita tidak boleh menyimpulkan bahwa orang yang tidak suka mandi, kemudian itu nggak boleh, Pak ya. Betul. Harus semua simptom dilihat secara utuh. Betul. Semua simptom harus dilihat secara utuh, betul. Baik, menarik nih, Pak. Iya, Nah, kita akan lebih lanjut lagi nih, Pak. Iya, iya. Nah, pertanyaannya adalah, apa dampaknya, Pak? Skizofrenia ini bagi orang-orang sekitar nih, Pak. Kalau begitu. Iya, dampaknya bisa jadi banyak gitu ya. Tapi yang umum biasanya kan yang pertama itu ke lingkungan sekitar ya, pasti menimbulkan ketidaknyamanan. Kita tahu tadi dengan segala simptom yang ada pasti menimbulkan ketidaknyamanan di dalam masyarakat gitu ya. Jadi ini yang kita juga perlu edukasi terus gitu ya, bahwa ya jangan kita jadi menertawakan atau kita melabel mereka gitu ya. Label gila itu ya gara-gara ini juga, Pak ya. Betul, karena ya memang tadi ya, karena perilakunya tidak terorganisir dan tidak terduga gitu ya, bisa aja mereka jadi apa namanya, teriak atau mereka tertawa dengan suara yang keras gitu ya di tengah umum gitu. Terus kemudian bisa juga yang sampai ekstrim, misalnya tidak berpakaian gitu ya. Nah, terus kemudian yang kedua itu pasti bagi keluarga dan teman gitu ya, orang-orang yang dekat dengan mereka pasti terdampak secara perasaan gitu ya. Kita tahu ya pasti keluarga juga merasakan yang namanya malu gitu ya, karena ada perilaku-perilaku yang tidak biasa ini. Tapi sebenarnya kita juga perlu tahu bahwa skizofrenia ini bukan aib gitu ya, bukan sesuatu yang harus disembunyikan gitu ya, harus dipasung gitu. Tapi ya ini memang sesuatu yang harus kita terima dan ada pengobatan yang tersedia untuk itu. Nah, selain itu juga memang perasaan-perasaan lain yang pasti sedih gitu ya, rasa bersalah, itu juga muncul di keluarga gitu ya, kayak mungkin keluarganya mulai berpikir gitu ya, kenapa anggota keluarga saya yang mengalami hal ini gitu. Dan apa yang harusnya saya lakukan sebelum anggota keluarga saya jadi seperti ini gitu ya. Jadi pasti emosi-emosi yang negatif itu bisa muncul di keluarga dan di orang dekat. Nah, kemudian yang ketiga juga yang tidak jarang terjadi gitu adalah agresif gitu ya, karena sifat agresif ini bisa mencelakai orang lain atau bahkan bisa mencelakai diri sendiri. Nah, karena tadi ada halusinasi, ada delusi. Gitu. Baik jadi, dia mencelakai diri sendiri maupun orang lain gitu ya. Jadi misalnya saya pernah ketemu seorang ibu di rumah sakit jiwa. Itu saya coba tanya gitu ya, ibu apa yang membuat anak ibu datang nih ke sini gitu. Ternyata si anak ini ibunya lagi masak. Si anak ini tiba-tiba ambil tangga, copot bohlam, terus kemudian mau jejelin bohlamnya ke ibunya, gitu. Karena apa? Karena pengaruh dari suara. Jadi dia dengar suara, pokoknya kamu harus masukin bohlam ke dalam mulut ibu kamu kalau kamu mau satu keluarga kamu masuk surga, gitu. Nah, jadi bisa membahayakan buat diri dia, bisa juga membahayakan orang lain di sekitarnya. Berarti kalau sudah berbahaya ini memang mau tidak mau harus segera ditolong lebih serius ya, Pak ya? Betul. Atau bahkan mungkin harus rawat inap atau seperti itu ya? Betul. Ya memang banyak sih yang menyarankan untuk ya dirawat inap gitu ya, sampai cukup tenang baru boleh pulang gitu. Karena kalau tidak kan pasti berbahaya sekali, Pak. Berbahaya sekali, betul ya. Kayak misalnya delusi kebesaran gitu ya, ngerasa punya superpower, ngerasa dirinya Superman gitu kan ya, tiba-tiba dia beneran lompat kan dari lantai yang cukup tinggi kan, bisa dia membahayakan dia bisa terbang, sekali. Pak, nantinya. Betul, karena kepercayaan itu sangat kuat sekali di dalam diri mereka. Dan ya meskipun orang bilang enggak, itu bukan real gitu ya, tapi buat mereka itu real gitu. Nah, yang menarik adalah ketika keluarga merasa malu, Pak. Kalau begitu memang yang paling fundamental atau paling kritis adalah bagaimana keluarga bisa menerima, bisa melihat secara bukan hal yang memalukan gitu, Pak ya. Betul. Sehingga mereka punya
keberanian untuk mencari pertolongan. Kalau malu kan mau cari pertolongan juga kan nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin, betul. Tadi semua orang nanya, ini kemana ini? Iya, betul ya. Makanya kecenderungannya di Indonesia sendiri masih banyak yang dipasung gitu ya. Ya karena malu gitu kan, kalau dibawa keluar nanti dia teriak-teriak, nanti dia ngapain gitu. Nah, sedangkan sebenarnya ini ya skizofrenia itu sama seperti penyakit-penyakit lainnya gitu. Yang harus diobati gitu ya, dan nggak ada orang yang mau sakit gitu kan ya, nggak ada orang yang mau misalnya punya penyakit kanker gitu ya, sama sebenarnya orang juga nggak ada yang mau punya sakit skizofrenia gitu. Kalau gitu sebenarnya Pak, apa sih penyebab skizofrenia ini Pak? Oke. Ya penyebab skizofrenia ini memang sampai sekarang masih diteliti terus gitu ya, belum ada satu faktor pasti yang menyebabkan gitu skizofrenia. Tapi ada dua hal besar yang kita bisa rangkum gitu ya. Pertama itu adalah faktor keturunan atau faktor biologis ya, di mana ada genetika. Jadi kalau misalnya berdasarkan penelitian, apabila kedua orang tuanya skizofrenia, itu ada 40% kemungkinan si anak juga mengalami skizofrenia. Gitu 40% ya? 40% kalau dua orang tua ya. Kalau misalnya ada salah satu anggota keluarga gitu ya, sampai ke kakek nenek, itu kemungkinannya bisa 10%. Nah, terus kemudian juga ada gangguan di otak misalnya. Gangguan kimiawi di otak yang kita sebut biasanya neurotransmitter gitu ya. Nah, ini juga sesuatu yang masih terus diteliti gitu ya. Beberapa neurotransmitter seperti dopamin, glutamat itu kalau misalnya terlalu rendah bisa menyebabkan orang jadi skizo gitu. Oh, kadarnya di dalam otak. Di dalam otaknya gitu. Terus kemudian yang kedua gitu ya, yang faktor kedua itu adalah faktor lingkungan gitu ya. Kalau berdasarkan penelitian itu banyak sekali faktor lingkungan yang bisa menyebabkan gitu ya, dari misalnya proses kehamilan, malnutrisi, terus kemudian juga cedera otak di masa kecil atau di masa dewasa. Kemudian juga ada daya tahan stres ya. Setiap orang kan daya tahan stresnya beda-beda gitu ya. Juga bukan berarti setiap orang stres pasti bisa jadi skizofrenia gitu ya. Tapi daya tahan yang berbeda-beda ini gitu ya, yang menyebabkan seseorang tuh bisa lebih rentan gitu. Terus kemudian juga lingkungan sosial gitu ya, penggunaan obat-obatan terlarang gitu ya, itu bisa mempengaruhi gitu ya, ke orang bisa punya skizofrenia gitu. Jadi orang-orang yang memakai narkoba itu juga pada akhirnya mengalami gangguan ini, Pak? Bisa gitu. Bisa jadi begitu ya? Pemakaian obat-obatan narkoba itu dalam jangka waktu yang panjang mungkin memang merusak sistem di otaknya gitu, yang akhirnya jadinya menyebabkan orang jadi skizofrenia gitu kan. Kalau di narkoba itu kalau kita tahu gitu ada golongannya halusinogen gitu ya. Salah satunya adalah ganja gitu. Jadi ketika orang memakai halusinogen dalam waktu yang panjang, itu ada sekitar 6% kemungkinan orang itu akan skizofrenia gitu. Baik. Tadi yang menarik adalah dari sisi genetik, Pak. Iya. Bagaimana dengan orang-orang yang mengalami gangguan skizofrenia ini, mereka sebenarnya boleh menikah nggak sih Pak? Atau sebaiknya gimana Pak kalau dalam kasus-kasus yang ada Pak? Oke. Dalam kasus-kasus yang ada sebenarnya cukup sulit ya, karena memang relasi sosialnya akan sangat terganggu gitu. Nah, tapi memang nggak menutup kemungkinan juga ada beberapa orang yang misalnya onsetnya itu kan skizofrenia tuh di 20-an lah, 20 akhir gitu ya biasanya. Jadi bisa udah menikah terus kena skizofrenia itu bisa gitu ya. Tapi kalau misalnya dia skizofrenia dulu, tapi belum menikah misalnya Pak. Belum menikah, itu tergantung sama kondisinya. Oke. Itu jadi memang semakin cepat tertangani akan semakin baik gitu ya. Kondisinya akan semakin cepat terkontrol gitu, dan
bisa dibilang juga dengan full remission gitu misalnya. Tapi ya konsumsi obatnya setiap saat gitu. Jadi kalau misalnya dia mau menikah, ya perlu pasangan yang bisa mengerti kondisinya, terus kemudian juga bersedia untuk membantu seumur hidup. Gitu. Oke, menarik. Jadi sebenarnya kalau disimpulkan, memang belum ditemukan penyebabnya sebenarnya apa sih Pak ya? Tapi berbagai penyebab tadi ya. Ya, Nah, kalau begitu memang apakah seumur hidup mereka harus mengkonsumsi obat atau gimana Pak biasanya? Oke. Ya memang sejauh ini perlu seumur hidup minum obat. Jadi memang skizofrenia ini bukan satu penyakit yang bisa disembuhkan, tetapi juga bukan berarti tidak bisa ditangani. Gitu. Jadi obat-obatan akan sangat membantu untuk seseorang itu bisa normal. Mengontrol dirinya, mengontrol dirinya dengan normal. Ya, jadi kalau misalnya kita istilahkan gitu ya, sama kayak orang tuh kena virus. Kalau virus kan nggak ada obatnya nih. Cuman kalau demam ya dikasih obat demam gitu. Kalau misalnya ada sakit pinggang gitu, misalnya dikasih obat sakit pinggang gitu. Nah sama skizofrenia ini jadinya nggak bisa sembuh, tapi gejala-gejalanya itu bisa diminimalisir dengan obat. Jadi obat ini untuk mengatasi gejala-gejala yang muncul tadi, Pak. Betul. Karena sehingga dia bisa Pak ya, bisa berinteraksi lagi dengan orang lain. Betul. Tetap bisa beraktivitas seperti bekerja pun mereka bisa sebenarnya, Pak ya. Bekerja masih bisa. Ya, tergantung tingkat keparahannya. Jadi semakin cepat ditangani, akan semakin cepat juga untuk bisa kembali ke masyarakat. Nah, itu memang yang kita takutkan adalah ketika tidak tertangani dalam waktu yang panjang. Berapa lama Pak biasanya disebut panjang itu sampai berapa lama sehingga agak lebih sulit Pak? Oke. Sebenarnya sih optimalnya itu di bawah 6 bulan dari gejala pertama itu udah harus langsung dapat pengobatan. 6 bulan ya? Di bawah 6 bulan ya. Nah tapi kalau misalnya ada banyak yang bertahun-tahun tuh nggak dapat pengobatan yang benar gitu. Jadi itu satu, skizofrenia itu bisa menyebabkan penurunan fungsi kognitif. Ya, jadi penurunan fungsi kognitif ini apa? Kemampuan untuk mengambil keputusan, kemampuan untuk berpikir kritis itu kalau sudah terlalu lama jadinya hilang. Gitu. Nah, terus kemudian yang kedua juga ada yang namanya reality contact gitu ya. Jadi membedakan yang mana yang asli, mana yang palsu gitu kan. Nah jadi semakin parah, reality contact-nya akan semakin halusinasi hilang. Tadi Pak ya? Halusinasi dan delusinya akan semakin kuat gitu. Nah juga kenapa akhirnya perlu obat gitu ya, karena kalau nggak pakai obat, halusinasi dan delusinya akan semakin kuat gitu ya. Dan nggak mungkin kita bisa beraktivitas dengan terus-menerus misalnya dengar suara atau ngerasa ada orang yang ngamatin gitu ya, atau kepercayaan yang tadi gitu ya, yang salah gitu. Iya. Betul. Tadi ada satu statement yang menarik dari Bapak bahwa gangguan ini mulai muncul di umur 20-an, Pak. Nah, pertanyaannya, Pak, apakah ada bayi lahir kemudian mengalami gangguan skizofrenia nih, Pak? Atau gimana, Pak? Oke, ya menarik sekali ya pertanyaannya ya. Memang sejauh ini jarang sekali terjadi gitu ya pada anak-anak di bawah usia remaja gitu ya, punya gangguan skizofrenia gitu. Nah, tapi nggak menutup kemungkinan bahwa ada beberapa yang terjadi. Nah, kalau dari lahir membawa skizofrenia, rasanya sih nggak ada gitu ya, karena kan gejalanya perlu anak ini untuk ngomong gitu misalnya ya. Jadi pasti perlu si anak ini cukup dewasa baru kita bisa mengenali gejalanya dengan lebih dalam gitu. Berarti statement bahwa 20-an tahun itu karena memang kita butuh assessment lebih detail ya Pak ya? Betul, tapi juga yang usia misalnya udah usia bicara gitu ya, dari 5 tahun, dari 3 tahun gitu misalnya sampai usia 17 tahun itu sangat jarang ditemukan. Jadi biasanya itu onsetnya agak berbeda pada laki-laki dan perempuan. Nah kalau laki-laki itu biasanya bisa muncul di usia tengah 20 gitu ya, 24, 25 gitu. Tapi kalau pada perempuan tuh biasanya justru lebih panjang. Jadi misalnya di 20 akhir lah gitu. 28, 29 gitu. Jadi agak berbeda juga.
Oke, ini berarti bahwa schizophrenia ini kan terjadi karena memang butuh stimulus dari luar juga, Pak ya. Maksudnya ketika orang mengalami stres, entah di pekerjaan, dalam studi, di dalam relasi, kemudian mencetus tingkat stres seseorang berbeda-beda tadi, Pak. Betul. Sehingga kita bisa melihat bagaimana cara dia merespon itu. Ketika ternyata dia tuh mengalami gangguan di sana, mulai diamati simptom-simptomnya. Oh, ini apa yang terjadi dengan dia? Kalau anak kecil kan mungkin belum terlalu kompleks, Pak ya, masalah dalam hidupnya. Jadi belum bisa dikatakan bahwa oh ini mengalami gangguan atau tidak. Iya. Tapi memang tadi gitu ya, faktor lingkungan itu bisa sangat kuat gitu. Salah satunya misalnya bullying gitu ya. Kalau kita bilang bullying itu bisa jadi satu trigger juga untuk orang skizofrenia lebih awal gitu ya. Berarti anak-anak sekolah juga bisa dong, Pak ya? Anak-anak sekolah juga bisa gitu, meskipun sebenarnya tidak umum ditemukan aja gitu. Jadi tidak umum ditemukan bukan berarti kan tidak ada gitu ya. Nah jadi memang tadi kerentanan secara biologisnya kalau misalnya memang udah ada, nah kerentanan terhadap masalah di dalam lingkungan sosial itu akan memperparah gitu. Jadi memang bukan berarti orang yang kena bullying jadi langsung skizofrenia gitu ya, tapi bisa jadi satu pencetus ketika memang udah ada kondisi-kondisi lain yang mengarah ke sana. Pak, boleh dijelaskan nggak Pak tahapannya, Pak, gejala-gejalanya seperti apa sih, Pak? Nah, iya, oke. Jadi ini menarik juga ya gejalanya, karena kenapa sering terlambat tertangani, karena biasanya yang muncul itu bukan gejala yang aktif. Jadi bukan halusinasi delusinya dulu yang langsung keluar gitu ya. Ada beberapa yang langsung keluar gitu ya, tapi jarang gitu. Tapi yang ringan-ringan dulu biasanya, Pak ya, muncul ya. Nah, yang umum itu munculnya itu gejala negatif. Jadi misalnya tiba-tiba jadi menarik diri gitu ya. Jadi orang yang tadinya suka sosialisasi, hahaha sana sini, terus tiba-tiba nggak mau keluar, maunya di kamar aja sendirian. Nah, terus kemudian hilang konsentrasi, terus hilang motivasi, jadi nggak mau kerja atau nggak mau sekolah. Terus kemudian juga nggak bisa merasakan kesenangan. Ya, jadi diajak jalan-jalan kan kelihatan nih, oh kayaknya kamu di rumah terus gitu ya, di kamar terus. Yuk kita jalan-jalan deh gitu ya. Nah, mengunjungi tempat-tempat yang dia senang, tapi flat aja gitu ya, rata aja gitu. Nah, kamu seneng nggak? Ya biasa aja, gitu Pak ya. Gitu. Ya, terus kemudian juga nggak menjaga kebersihan diri, ya. Misalnya biasanya rajin mandi, terus tiba-tiba nggak mandi 1 minggu, gitu ya. Berarti kalau gitu saya simpulkan, Pak, untuk gejala awal ini, yang biasa jadi A, tiba-tiba menjadi B, itu kita mesti hati-hati ya, Pak ya? Betul. Mesti hati-hati banget gitu ya. Nah, dan gejala simptom negatif ini kan juga bisa ditemukan di gangguan mental lainnya. Gitu ya. Jadi misalnya orang-orang dengan depresi gitu ya, pasti juga ada hilang motivasi, merasa sedih berlebihan gitu ya. Nah jadi memang agak sulit jadi. Ini masih sama Pak ya dengan yang lain ya, dengan gejalanya mirip-mirip. Gejala yang lain gitu. Nah, tapi kemudian kita perlu memahami bahwa ya misalnya apa yang menyebabkan seperti itu gitu kan ya. Karena kadang misalnya kalau ternyata halusinasinya sudah muncul tapi belum terlalu kuat. Ya, jadi setiap kali dia kumpul gitu ya sama orang, ada di lingkungan sosial, muncullah suaranya gitu ya. Orang ini nggak suka sama kamu gitu ya. Kamu tuh nggak pantas untuk punya teman, kamu nggak pantas untuk ada di sini gitu. Nah akhirnya kan dia udahlah nggak mau gitu ya, menarik diri gitu. Nah, biasanya di awal kan suaranya misalnya masih nggak sekenceng itu gitu ya, dia masih bisa berpikir bahwa ini suaranya nggak real gitu, nggak nyata gitu. Tapi nah semakin dia dibiarin, semakin kenceng suaranya, nah nanti akhirnya jadi muncullah gejala-gejala yang lain dari gitu. Yang tidak yakin akhirnya menjadi yakin banget Pak ya. Betul, muncullah delusi itu. Betul, muncullah delusi itu atau muncullah halusinasi itu yang semakin kuat gitu. Nah, ketika halusinasi dan delusinya semakin kuat, nah kita akan bisa lihat lebih jelas lagi gitu. Jadi memang kita perlu aware sih gitu ya ketika melihat perubahan-perubahan kehidupan gitu ya, dari yang tadinya bisa berfungsi dengan normal ya, terus kemudian juga jadi tidak dapat berfungsi,
kita perlu peka terhadap kondisi mereka, gitu ya. Ya mungkin saja bukan skizofrenia, tapi bisa jadi gangguan mental yang lain juga, gitu. Gejala negatif yang muncul tadi Pak, misalnya menarik diri, yang tadinya senang bergaul tiba-tiba tidak senang bergaul, segala macam. Apakah berarti bisa stop sampai di sana, kemudian mereka bisa sembuh, tidak perlu masuk sampai ke halusinasi dan delusi, atau kalau orang-orang yang mengalami gangguan skizofrenia ini akan bablas sampai ke sana Pak, atau gimana Pak? Oke. Kalau orang dengan skizofrenia pasti akan ada gejala halusinasi atau delusinya. Pasti akan muncul ya Pak? Pasti akan muncul. Ya, jadi mungkin di simptom negatif ini sendiri sebenarnya udah muncul, tapi takut buat ngomongnya gitu. Jadi mungkin dia udah dengar suaranya nih gitu, tapi nggak konfirmasi ke orang lain gitu bahwa oh ada suara nih yang saya dengar gitu, kayak kamu tuh benci sama saya gitu. Padahal suara itu nggak ada gitu. Jadi ketika kita tadi reality kontaknya masih ada gitu ya, kita tahu bahwa ini nggak benar gitu ya, terus kemudian tapi kan ini udah ada nih mengganggu gitu. Nah jadi kita preventif gitu ya, jadi pikiran supaya suara yang nggak makin kencang, kita nggak usah keluar aja gitu, kita di rumah aja gitu. Nah jadi simptom negatifnya sebenarnya mungkin muncul karena udah ada delusi dan halusinasinya juga. Karena sebenarnya kalau kita lihat simptom negatif ini kan umum Pak ya, semua orang tadi Bapak katakan. Betul. Orang depresi, lagi stres kerjaan. Lagi stres kerjaan juga bisa. Biasanya orang ceria, tiba-tiba dah diam aja di rumah tidur aja Pak. Biasanya senang makan, ini enggak mau makan rasanya enak, rasanya enggak enak lagi makan. Kan biasanya umum itu Pak, terjadi ya. Iya. Gitu. Karena itu kadang-kadang mungkin orang enggak aware bahwa kalau sudah semakin dalam itu mesti hati-hati. Mesti hati-hati gitu ya. Nah jadi memang biasanya sih dalam 1 bulan itu gejalanya harus muncul semua kalau untuk diagnosa skizofrenia gitu. 1 bulan, Pak? 1 bulan. Gitu. Yang simptom negatif maupun halusinasi dan delusinya ini. Iya, gitu. Ya tapi kalau misalnya simptom negatifnya doang yang muncul selama 1 bulan gitu, bisa jadi ya bukan gangguan yang lain ya. gitu. Atau misalnya kalau 1 bulan simptom negatif, bulan depannya baru muncul halusinasi dan delusi, apakah bisa disebut sebagai skizofrenia? Bisa juga gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kalau kayak tadi gitu ya, orang-orang misalnya mager atau demotivasi itu sekarang kan paling bertahan 1-2 hari gitu ya, atau 3-4 hari gitu ya, nggak lama gitu ya. Ini tuh lama gitu ya. Jadi biasanya memang kalau gangguan mental itu kita ada rentang waktu tersendiri gitu ya untuk diagnosanya. Jadi makanya kita perlu ke psikiater atau ke psikolog untuk dapetin diagnosanya. Gitu. Nah kalau begitu sebenarnya penanganannya gimana Pak? Kenapa skizofrenia ini butuh obat dan apa saja penanganan medis yang dibutuhkan Pak? Oke, jadi kalau obat tadi kita udah bicara sedikit banyak lah ya, kurang lebih, jadi supaya untuk menetralisir simptom-simptom yang ada, gitu, supaya mereka bisa masuk lagi ke masyarakat. Nah, tapi selain dari itu perlu juga terapi, misalnya psikoterapi gitu ya, terapi psikologi. Jadi untuk bantu mereka lebih aware dengan dirinya. Itu seperti apa Pak psikoterapi itu Pak? Psikoterapi itu sebenarnya banyak jenisnya gitu ya. Ada misalnya yang paling umum kan cognitive behavior therapy. Terus ada juga dialectical behavior therapy, itu ada berbagai macam gitu ya terapi gitu ya yang bisa digunakan. Nah tapi memang untuk orang skizofrenia itu juga nggak banyak yang bisa dilakukan, terutama kalau kondisinya udah parah banget. Tapi kalau kondisinya masih ringan, gitu ya tertangani dengan baik, kita masih bisa gitu ya dengan cognitive behavior therapy gitu misalnya, karena kan fungsi kognitifnya masih jalan. Iya, iya. Kalau dia sudah nggak berfungsi dengan baik, ya sulit Pak. Sulit gitu ya. Nah, kenapa juga perlu terapi psikologi ini atau konseling gitu ya, seenggaknya ya untuk mereka bisa punya stress management yang baik, terus kemudian bisa punya tempat untuk cerita, ya, buat lebih aware dengan kondisinya. Terus kemudian juga untuk meringankan kadar stresnya. Nah, terus ada juga misalnya kalau untuk yang agak parah gitu ya,
di rumah sakit jiwa misalnya itu ada namanya terapi okupasi. Jadi diajarkan kegiatan-kegiatan yang sederhana supaya mereka bisa tetap berdaya gitu. Jadi punya kesibukan, distraksi, ya mungkin juga bisa menghasilkan uang. Jadi kalau dulu saya sempat ke rumah sakit Soeharto Hairjan, itu ya rumah sakit jiwa. Nah, itu ada terapi okupasinya misalnya bikin gelang manik-manik atau bikin ngerajut keset, ya bikin sabun atau lilin gitu. Nah, itu akan sangat membantu sekali sih buat mereka gitu. Jadi ya memang nggak bisa kayak dulu gitu misalnya kerja kantoran gitu ya, tapi tetap butuh aktivitas gitu. Tergantung berat ringan ya Pak ya. Kalau berat memang mungkin okupasinya juga harus yang sederhana. Harus yang sederhana, ya. Nggak perlu bikin terlalu banyak Pak. Kalau bikin terlalu banyak pasti sulit ya Pak, karena fungsinya, stresnya lagi naik. Kalau gitu Pak, yang paling harus di-manage oleh mereka adalah stresnya Pak ya. Karena itu menjadi pencetus paling utama. Atau gimana Pak? Nah, kalau stresnya itu perlu dikontrol. Karena stres itu kan bisa jadi trigger ya. Jadi ketika udah tahu nih ada kondisi skizofrenianya, nah stresnya perlu kita manage gitu. Karena bisa aja udah minum obat, semuanya udah baik, tapi terus kemudian ada satu hal yang bikin dia ngerasa sangat stres gitu ya. Nah bisa jadi kambuh lagi gitu ya, bisa muncul episode lagi yang kedua gitu misalnya. Bagaimana kalau misalnya Pak, sumber stres itu adalah memang ada di dalam keluarga? Nah oke. Nah penanganan skizofrenia itu sendiri juga nggak bisa berhenti pada si pasiennya aja. Gitu. Jadi perlu juga untuk ke keluarganya, ya diberikan pemahaman psikoedukasi kepada keluarga, ya supaya tahu nih bahwa anaknya atau saudaranya ini punya gejala apa sih, gitu ya, dan gimana sih harus mengatasinya, ya. Jadi supaya nggak menimbulkan tekanan yang baru buat si anak gitu ya, atau si anggota keluarga ini gitu. Masalahnya kan nanti di dalam keluarga begini Pak, ya dia aja yang begitu, kita sih oke-oke saja, nggak ada yang salah di sistem keluarga kita, ya. Memang dia aja nggak tahan, memang dia aja yang salah, sehingga kan memang nggak gampang Pak untuk mengubah sistem yang sudah ada atau trigger-trigger yang sebenarnya itu memang mempengaruhi munculnya gangguan itu pada si pasien. Betul ya. Ketika keluarga nggak kooperatif untuk membantu si pasien, ya, membantu orang dengan skizofrenia ini, itu akan semakin sulit orang ini untuk bisa kembali ke kehidupan yang normal. Gitu. Butuh semua orang yang dekat dengan dia terlibat di dalamnya, karena kalau enggak pasti akan men-trigger terus gitu ya. Nggak tahan, akhirnya balik lagi ke rumah sakit jiwa misalnya. Jadi terapinya percuma Pak. Balik lagi ke sistem yang lama, lingkungan sama, muncul lagi. Begitu terus-menerus. Kan pada akhirnya kalau kita lihat di sekitar, karena begitu akhirnya nggak boleh tinggal di keluarga tersebut misalnya Pak. Lalu misalnya ditaruh di rumah sakit jiwa atau di klinik mana, atau di panti rehab mana. Seperti itu ya. Betul. Ya. Dan akhirnya jadinya ya kasihan sekali gitu ya buat orang ini gitu ya. Harusnya dapat penanganan di awal, masih bisa beraktivitas dengan normal, akhirnya jadinya kehilangan semua kesempatan itu. Gitu. Dan dia harus jauh dari keluarga, orang-orang yang dekat dengan mereka. Oke. Nah kalau begitu Pak, apa yang kita bisa lakukan sebenarnya Pak kalau kita punya anggota keluarga atau teman, ya, atau mungkin tetangga yang dekat dengan kita yang mengalami skizofrenia ini? Oke. Jadi yang harus kita lakukan pertama kali adalah mematahkan stigmanya. Gitu ya. Jadi kita jangan terlibat di dalam menjadi bagian orang-orang yang dalam tanda kutip yang mengatakan gila atau ya kata-kata lain yang cukup jahat gitu ya ke orang ini gitu ya. Melabel mereka tidak bisa, tidak layak ada di masyarakat gitu ya. Jadi kita perlu untuk stop gitu ya. Kita tahu sekarang ini adalah satu penyakit yang mana si orang tersebut tidak mau punya penyakit ini dan orang ini bisa ditolong gitu. Jadi itu yang pertama kita lakukan adalah ya jangan melabel mereka gitu ya. Jangan melabel, mematahkan stigma yang ada di masyarakat gitu.
Terus kemudian yang kedua yang kita bisa lakukan adalah coba untuk membantu mereka gitu ya. Membantunya gimana itu kita coba untuk, misalnya kalau kita lihat di orang anggota keluarga kita atau orang lagi di gereja gitu ya, misalnya berteriak-teriak gitu kan tanpa ada alasan yang tepat gitu. Nah, kita coba untuk pisahkan mereka dari keramaian gitu ya. Terus kemudian kita coba ajak ngobrol gitu ya. Kita cari tahu bahwa apa yang kamu rasakan gitu, apa yang mau kamu sampaikan. Nah, terus kemudian kita juga bisa memvalidasi emosinya gitu ya, memvalidasi perasaannya. Nah, jadi ketika kita ngobrol dengan orang skizofrenia, kita jangan terjebak di dalam halusinasi atau delusi mereka gitu ya. Jadi kita nggak perlu cari tahu gitu ya, kita nggak perlu kelihatan excitement. Ini kayak cerita film detektif nih gitu kan ya. Jadi kita jangan seperti itu gitu. Kita justru harus membawa mereka balik ke realitinya gitu ya. Jadi bukan berarti kita juga bilang bahwa apa yang kamu dengar itu nggak benar gitu, itu nggak ada gitu. Tidak seperti itu caranya gitu ya. Tapi kita bisa validasi emosinya gitu ya. Kita bayangkan kan pasti nggak nyaman sekali gitu ya mendengar misalnya suara terus-menerus gitu ya. Jadi kita bisa bilang ke mereka, apa yang kamu alami pasti sangat tidak menyenangkan ya, gitu. Nah, apakah ada yang bisa kita lakukan, ada yang bisa kita bantu, atau apakah ini yang pertama kali terjadi atau udah terjadi berulang kali. Nah, jadi kita jangan melawan delusi atau halusinasinya, tapi kita coba untuk mengerti apa yang dia rasakan. Nah, selanjutnya juga kita bisa coba cari tahu keluarganya, ya. Jadi kita kadang kan kalau halusinasi dan delusinya kuat, ngomongnya jadinya kayak orang ngeracau gitu ya, yang nggak jelas, ngelantur sana sini gitu ya. Kita nggak bisa tahu nih sebenarnya apa yang terjadi. Nah, kita bisa ngomong dengan orang tuanya, gitu ya. Apakah ini yang pertama kali atau apakah ini yang udah keberapa kali. Nah, terus kemudian juga kita bisa kasih tahu gitu ya bahwa ini loh, sepertinya si anak ini ada kondisi seperti ini. Penanganan yang baik itu adalah ya membawanya ke psikiater dan psikolog untuk mendapatkan diagnosa dan penanganan yang tepat. Ya, jadi kita juga bukan langsung melabel ini pasti skizofrenia gitu ya, tapi kita coba untuk membantu mereka merefer ke profesional, orang profesional yang menangani itu gitu ya, yang mana psikiater dan psikolog. Gitu. Yang menarik nih Pak. Jadi bagaimana supaya kita tidak takut ketika misalnya nih di gereja tiba-tiba kita melihat ada orang dengan perilaku yang berbeda. Dan kita mau, yang tadi Pak jadi katakan bahwa kita memisahkan dari keramaian. Ini kan kadang-kadang kita tuh takut Pak, nanti kalau saya dipukul gimana, atau dia tambah teriak-teriak saya juga jadi malu. Jangan-jangan dia berbahaya. Nah, bagaimana supaya kita tuh berani, ada tips nggak Pak, trik supaya tetap aman Pak, dan orang-orang dengan skizofrenia ini kan tidak selalu aktif yang tadi Pak ya. Tidak selalu harmful buat orang lain. Bisa juga dia tuh enggak sebenarnya. Nah, gimana Pak? Ada tips and trick supaya kita dengan enak untuk bisa membawa dia keluar dari ruangan dulu atau gimana Pak? Jadi memang karena kalau untuk orang awam pasti akan lebih sulit gitu ya untuk menangani hal-hal yang seperti ini karena nggak biasa gitu. Nah, tapi kalau misalnya memang keadaannya kita takut sendirian, kita bisa ajak orang lain gitu ya, tapi jangan terlalu ramai gitu, jangan kita bawa 10 orang gitu ya, nanti jadinya intimidatif buat orang ini gitu, malah makin meledak dia gitu ya. Nah, tapi kita bisa ajak 2 atau 3 orang gitu ya, yang sama-sama juga tahu nih bahwa kita perlu ngapain gitu ya, yang tadi itu kita nggak boleh menstimulus halusinasi dan delusinya, kita juga nggak boleh melawan halusinasi atau delusinya gitu. Jadi kita coba untuk ajak mereka duduk sebisa mungkin gitu ya, kasih minum gitu ya, biar lebih tenang gitu. Terus kemudian ya biarkan dia bicara gitu.
Nah, terus kemudian kita coba untuk validasi tadi emosinya gitu ya, ketidaknyamanan yang dia rasakan. Kita coba bawa mereka juga kepada realitas gitu ya. Kalau misalnya. sampai dia tidak bisa berkomunikasi lagi, berarti memang sudah Betul. kita nggak bisa diapa-apain. Kalau memang kalau memang mengancam, lebih baik ya sudah gitu. Kita telepon rumah sakit jiwa misalnya gitu ya, atau rumah sakit untuk ya bisa dikasih penanganan yang tepat gitu ya. Karena memang ya tadi ya ada resiko bahwa orang ini bisa jadi berbahaya gitu ya. Kalau misalnya berbahaya, ya kita tahu ini berbahaya, ya kita coba untuk langsung telepon ke rumah sakit gitu ya, supaya bisa dijemput, diberikan obat penenang gitu. menarik teman-teman ya. Makin lama, makin dalam kita bicara soal schizophrenia. Betul. Dan memang schizophrenia ini yang paling penting adalah bagaimana orang-orang terdekatnya bisa memahami, ya Pak ya. Betul. Kemudian bagaimana juga kita sebagai orang-orang, misalnya kita di dalam gereja juga bisa menerima mereka, melihat mereka patahkan stigma negatif tadi. Betul. Kalau sudah punya label negatif, pasti kita sudah sangat menolak kehadiran mereka, Pak. Betul. Ya, Pak ya. Padahal mereka juga butuh Tuhan. Betul. Mereka juga butuh untuk ditolong. Karena yang Bapak katakan tadi, mereka juga nggak mau sebenarnya. Iya. Ya. Dan tugas kita adalah bagaimana kita juga bisa membantu mereka sampai mereka bisa beraktivitas. Ya mungkin nggak bisa seperti dulu lagi, tapi minimal mereka masih bisa produktif. Ya, berinteraksi dan sebagainya. Ya. Pak, nah di akhir nih Pak, boleh disimpulkan nggak Pak apa yang kita bahas sepanjang episode ini? Episode ini ya. Ya, jadi memang ya tadi menanggapi juga apa yang Pak Sencuan katakan gitu ya, bahwa ya orang skizofrenia ini tetap butuh relasi sosial, tetap butuh Tuhan gitu ya, dimana kita nggak bisa menghilangkan itu juga gitu ya. Jadi kita sebagai gereja kita juga bisa memberikan sesuatu gitu ya buat mereka. Nah, untuk menutup juga jadi mengingatkan kembali gitu ya buat teman-teman semua, ya memang skizofrenia ini bukan satu aib gitu ya, bukan sesuatu yang diinginkan oleh semua orang gitu ya. Ini adalah sesuatu penyakit yang mengganggu pikiran, perasaan, dan perilaku, kemudian juga persepsi seseorang gitu ya. Dan skizofrenia itu sudah ada obat-obatannya, bisa ditangani dengan baik gitu ya. Kita perlu untuk membawa mereka ke profesional healthcare yang tersedia gitu ya, ke psikiatri, ke psikolog. Nah, terus kemudian juga peran kita sebagai individu maupun sebagai masyarakat gitu ya, kita perlu untuk mematahkan labelnya gitu ya, bahwa ini bukan sebuah aib, ini bukan sebuah dosa gitu ya, tapi ya ini memang sebuah penyakit yang bisa disembuhkan, bisa ditangani, bukan bisa disembuhkan tapi bisa ditangani gitu ya. Nah, kemudian juga ya kita juga sebagai masyarakat dengan semakin banyaknya informasi yang kita terima, jangan juga membuat kita jadi menghakimi orang lain ataupun mendiagnosa diri sendiri dengan tidak tepat, tetapi ya kita perlu untuk merefer mereka ke professional health yang baik gitu. Bicara professional health sebagai penutup Pak, saya lihat baju Bapak ini ada tulisan LifeSpring Pak. Pak boleh sharing sedikit Pak tentang LifeSpring itu apa sih Pak? Iya. Jadi LifeSpring adalah lembaga konseling yang sudah berdiri sejak tahun 2006. Jadi Mei nanti kami sudah berusia 18 tahun. Kami memberikan layanan konseling, layanan assessment psikologi, juga memberikan training psikologi ya kepada banyak lembaga. Nah, kami memang secara konsisten juga memberikan layanan konseling kepada masyarakat gitu ya, di mana setiap tahunnya kami bisa menangani ribuan sesi konseling. Nah, jadi kami sangat terbuka untuk setiap orang yang merasa ingin untuk mendapatkan layanan konseling atau ingin mengetahui tentang kondisi dirinya lebih baik lagi, silakan bisa menghubungi LifeSpring. Ya. Okay. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Teman-teman, semoga episode kali ini membawa banyak manfaat. Dan sekali lagi terima kasih Pak Jerry. Terima kasih. Ya, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Iya. Sampai ketemu teman-teman di episode yang berikutnya.